sebelum saya akhiri, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, saudara, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menukilkan satu kalimat dari Al-Imam Al-Khalil Ibn Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Khalil mengatakan, ini yang meriwayatkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Apa beliau katakan? Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika naimun fa'aikiduh, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arsiduh, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun fatrukuh. Terjemahin jangan, nggak usah deh, jadi panjang waktunya. Terjemahin jangan, udah terus. Gue dianggap mobil lu parkir. Baik, singkat saja saudara. Apa kata Khalil Ibn Ahmad? Kalimat ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Imam Khalil, ar-rijalu arba'atun, orang itu ada 4 macam, saudara. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Seperti apa? Ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyebarluaskan ilmunya, ulama yang ucapan dan perbuatan seiring sejalan. Ini artinya apa? Dia tahu, dan dia tahu kalau dirinya tahu, atau kalau orang Betawi bilang tahu diri, saudara. Dia tahu, punya ilmu, disebarkan, diajarkan, diamalkan, saudara. Nah, orang semacam ini, kata Imam Khalil, fadzalika alim, itu yang disebut orang alim, itu yang disebut ulama. Kewajiban kita, fattabi'uh, ikuti. Makanya para santri di sini jangan ragu-ragu, ikut kiai kita, ikut ustadz kita, ikut ulama kita, saudara. Jangan pernah ragu, saudara. Selama saudara beliau tahu dan tahu kalau dirinya tahu, saudara, berilmu dan mengamalkan, alhamdulillah. Yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, orang yang tahu tapi nggak tahu kalau dirinya tahu. Dia tahu dia punya ilmu tapi dia nggak amalkan. Dia tahu dia punya ilmu tapi dia nggak sebarkan. Dia tahu dia punya ilmu tapi ucapan dan perbuatan berlawanan, saudara. Atau kalau orang Betawi bilang punya ilmu tapi nggak tahu diri. Ada gak? Ada gak? Lu jangan bilang banyak dong. Ada tidak? Nah, orang yang begini, saudara, jangan diikutin, jangan juga dicaci maki, jangan juga ditinggalin. Orang begini, saudara, kata Imam Khalil, fadzalika naim, itu orang yang tidur, saudara. Dia lalai. Kewajiban kita, fa'aikidu, bangunkan dia dari tidurnya. Nah, jadi kalau ada orang begini nih, punya ilmu luas, saudara, tapi perilakunya nggak betul, nasehatin, peringatkan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Dia tidur, dia lalai, jangan dicaci, jangan ditinggal, tapi juga jangan diikuti, tapi dibangunkan dari tidurnya, saudara, dibangunkan dari kelalaiannya. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, orang yang nggak tahu tapi tahu kalau dirinya nggak tahu. Dia nggak punya ilmu tapi dia nuntut ilmu. Dia nggak punya ilmu tapi dia mau dekat dengan ulama. Dia nggak punya ilmu tapi kalau ada masalah dia bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini namanya nggak punya ilmu tapi tahu diri, saudara. Orang seperti ini, kata Imam Khalil, fadzalika mustarsyid, itu orang yang sedang mencari petunjuk, bukan orang bodoh. Dia nyari petunjuk. Apa kewajiban kita? Fa'arsyidu, tunjukkan dia ke jalan Allah. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini dari ulamanya semua termasuk golongan yang pertama, amin.
yang punya ilmu dan tahu diri dengan ilmunya. Amin. Nah kita nih yang ngikutin kiai kita nih, setidaknya kita masuk golongan yang ketiga, saudara. Nggak punya ilmu tapi mau hadir majelis taklim, nggak punya ilmu tapi mau dengar apa fatwa ulama. Alhamdulillah. Nah, jangan jadi golongan kedua, betul. Yang keempat bagaimana? Ini yang paling parah, saudara. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Saudara, di sini dikatakan orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Udah nggak punya ilmu, nggak tahu diri, saudara. Ini dia nih, nggak punya ilmu, sok bikin fatwa sendiri. Nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak ngerti tafsir, sok bicara tafsir. Nggak ngerti nasab, sok bicara nasab. Ada tidak? Ada tidak? Bagaimana sampai penyanyi dangdut jadi mufti? Pusing bala kita. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Yang begini, saudara, orang yang nggak tahu tapi sok tahu, dinasehati ulama nggak mau terima, saudara. Apa kata Imam Khalil? Fadzalika jahil. Itu orang yang bodoh. Kewajiban kita fatrukuh, tinggalkan dia. Ada yang nanya, Habib, kok orang bodoh ditinggal? Kan orang bodoh kan diajarin. Jawab jangan. Suruh jawab lagi. Jawab jangan. Nah kalau semua dijawab, PR-nya kapan? Ya udah, ini terakhir yang kita jawab, saudara. Ini orang begini, kalau orang Betawi bilang, udah goblok teka lagi. Nah, lu paham gak tuh? Udah goblok teka, udah goblok sok pinter, sok fatwa, sok bicara hadis tafsir. Ulama di debat, ulama dikata-katain, ulama dicaci maki. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah yang begini, saudara, harus ditinggalkan. Kenapa? Kenapa kita nggak nasehatin, Habib? Bagaimana kita mau nasehatin ulama aja dimaki-maki, apalagi lu? Betul? Ulama dicaci maki sama dia, berarti udah nggak mau dengar nasihat. Betul? Betul? Ulama dilawan sama dia, bagaimana kita mau nasehatin? Betul? Makanya maksud Imam Khalil, kalau ada orang goblok teka, sama ulama nggak mau dengar, diasingin dulu, tinggal dulu, biar dia berasa. Kalau nanti dia nggak punya teman, kesono orang mabur, kemari orang lari, kesini orang nggak mau berteman, baru dia sadar, kenapa sih semua orang lari dari aku ya? Oh mungkin aku goblok tapi teka kali. Nah kamu udah mulai sadar tuh. Begitu sadar, dia hadir di majelis, dia belajar, dia memulai hidup baru untuk nuntut ilmu, baru naik pangkat jadi mustarsyid, baru kita kasih petunjuk ke jalan yang benar. Betul? Betul? Baiklah ya ikhwan, setelah panjang lebar saya sampaikan saya punya ceramah tersebut, akhirnya di penutup saya mau katakan busra lakum, beruntunglah kalian semua, hei para santri al-itqan. Kenapa saudara? Li'annakum, karena antum semua tata'allamuna al-ilma min indi ahlihi. Anda semua belajar ilmu dari sisi ulama yang memang ahli di bidang ilmunya. Alhamdulillah. Bukan itu saja, Syekhuna Kiai Haji Mahfuz As-Sirun sanad ilmunya muttasil, saudara. Beliau dari guru beliau Kiai Muhajirin, saudara. Dan Kiai Muhajirin ini belajar kepada masyaikh, kepada sadah, kepada ulama-ulama di Mekah, saudara. Bidang fikih, bidang hadis, saudara. Sehingga semua sanad keilmuannya diwarisi ke murid-muridnya, termasuk kepada guru kita Kiai Haji Mahfuz As-Sirun. Jadi kalau Anda belajar di sini, belajar kepada beliau, Anda mendapatkan sanad yang bersambung ke salafin saleh di setiap bidang ilmu, sampai bersambung kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah karena itu saya tanya, beruntung tidak? Beruntung tidak? Nah karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya saudara dimanapun Anda berada, Jakarta dan sekitarnya, titipkan anak kita di pondok pesantren.
titipkan anak kita di pondok pesantren. Tadi Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan luar biasa. Pondok pesantren ini saudara pabrik ulama, pabrik kiai, pusat ilmu. Kita nggak dapat di sekolah-sekolah umum saudara, nggak ada. Kita mau ada berguru langsung kepada kiai, kepada ulama, adanya di pondok pesantren saudara. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh kiai kita saudara, bahwa pondok pesantren ini juga menjadi tempat pensucian jiwa. Ini nggak bisa dilakukan di sekolah-sekolah umum, karena di pondok pesantren saudara, di pondok pesantren anak-anak kita dijaga, dibina, dididik selama 24 jam. Mana ada SD, SMP, SMA dibina selama 24 jam? Nggak ada saudara. Adanya di pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin hafidhahullah ta'ala wa jazahullahu khairah jaza anil Islam wal muslimin, itu luar biasa. Ya, pesantren pabrik ilmu, pabrik ulama, pabrik keberkahan saudara. Bagaimana nggak berkah? Kita belajar langsung kepada ulama-ulama di pondok pesantren yang sanad ilmunya muttasil sampai kepada ulama salaf, bahkan sampai kepada Sayyiduna Muhammad. Ayo sama-sama sebagai penutup ceramah saya, sambutan saya, sama-sama kita bawakan Mars Santri. Tim hadroh silakan mengikuti. Ada tim hadrohnya? Baik, silakan. Ayo sama-sama semua buat milad Al-Itqan yang ke-33, mudah-mudahan Al-Itqan makin berkah insyaallah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami santri Indonesia, cinta Allah Maha Esa, cinta Nabi dan keluarga, cinta sahabat dan ulama. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ilmu dari kedua ulama ini, mudah-mudahan dengan pertemuan dalam satu majelis ini, dua ulama bisa memberikan manfaat dan juga memberikan ketenangan bagi umat Islam khususnya. Mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa direkomendasikan oleh tim YouTube kepada kalian semuanya. Syukran mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.